Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya mendapat tugas untuk membicarakan mengenai gangguan hormonal pada adenoma hipofisis. Seperti kita ketahui, kelenjar hipofisis disebut juga master gland, itu mengatur berbagai kelenjar hormon dari yang tiroid, adrenal, kemudian untuk kelenjar-kelenjar hormon reproduksi, kelenjar pertumbuhan, dan sebagainya, bersama-sama dengan hipotalamus. Jadi ada berbagai nuklei pada hipotalamus yang memproduksi releasing hormon, seperti misalnya paraventricular nuclei menghasilkan tirotropin releasing hormone yang kemudian memengaruhi atau berpengaruh pada kelenjar hipofisis dalam hal ini tirotrof untuk menghasilkan hormon tiroid. Demikian juga kelenjar-kelenjar yang lain, misalnya corticotropin releasing hormone untuk adrenocorticotropic hormone, corticotrof, bentuk adrenal hormon. Nah, kita tahu bahwa penyakit-penyakit hipofisis itu ada hiperpituitarism, jadi berlebihan, ini yang paling sering, ya, dan ada hipopituitarism. Yang hiperpituitarism itu yang membentuk hormon, yang sering adalah prolaktinoma, growth hormone, ada lagi gonadotropin, dan yang sedikit misalnya tirotropin. Nah, kalau small, kalau masih kecil, itu gejalanya gejala pengeluaran hormon. Tetapi kalau sudah besar, menyebabkan penekanan pada berbagai sel yang lain, sehingga terjadi gangguan hipopituitarism. Pengobatan dari hiperpituitarism adalah ada yang surgical kalau sudah besar, bisa juga medical kalau masih kecil untuk menurunkan fungsi hormon yang berlebihan. Bisa juga radioablasi. Nah, tetapi tindakan surgical kemudian akan menyebabkan hormon-hormon yang lain, sel-sel yang lain ikut rusak sehingga terjadi hipopituitarism. Hipopituitarism terjadi yang terbanyak adalah karena penekanan oleh tumor adenoma sendiri ataupun karena akibat tindakan baik operasi ataupun radioablasi. Nah, dari registri di RSTM kita dapatkan tumor hipofisis yang banyak adalah yang makroadenoma. Datang sudah terlambat, bukan mikroadenoma tapi sudah besar, ya. Didapatkan yang banyak adalah yang functional, 68% functional. Ya. Di antara yang functional tersebut, yang terbanyak adalah yang prolaktinoma. Kemudian akromegali 42%, dan yang lain-lain sedikit sekali, hanya 5%. Nah, gejala-gejalanya adalah gejala-gejala penekanan, gejala kelainan hormon, yang saya kira sudah dibicarakan pada pembicara-pembicara sebelumnya. Dan tindakannya yang banyak adalah pembedahan, ya. Ada sedikit yang medikamentosa, dan kemudian komplikasi setelah pembedahan yang banyak adalah hipopituitarism, dan ada juga diabetes insipidus. Dan dokter yang merujuk, yang mendiagnosis dari penyakit ini adalah yang banyak tadi dokter penyakit dalam, dokter bedah saraf, tapi ada juga dokter umum. Karena memang dari tingkat dokter umum, kewaspadaan mengenai penyakit ini harus ada sehingga tidak datang dalam keadaan yang sudah lanjut seperti yang tadi kita bicarakan. Dalam pembedahan ada yang sebagian memakai glukokortikoid pencegahan preoperatif, tapi ada juga yang diberikannya pasca operasi. Nah, itu tadi mengenai hipofisis adenoma secara keseluruhan yang sudah dibicarakan. Sekarang kita tinjau dengan berbagai kasus.
kasus pertama, seorang laki 34 tahun, ya, udah 1 tahun. Ada pandangan mata buram, nyeri kepala, dan gangguan ereksi. Ya. Dan kemudian 7 bulan kemudian, sejak 7 bulan, mual muntah, keluhan mata makin memberat, nyeri kepala juga makin sering. Kemudian ada buang air, tidak dapat ereksi, dan buang air kecil menjadi banyak. Nah, ini baru kemudian setelah lanjut begini 1 tahun berobat ke endokrin. Nah, didapatkan hasil hormon TSH berkurang, hormon-hormon reproduksi juga berkurang, testosteron, kortisol kurang, ya. Jadi ada berbagai gangguan hormon. Nah, orang sakit berobat jalan dengan obat-obatan ke poliklinik endokrin dengan mendapatkan hormon levotiroksin untuk substitusi hormon-hormon yang kurang. Tiroid dalam hal ini, adrenal, kemudian dia mendapat substitusi untuk diabetes insipidus, dan kemudian untuk testosteron. Dia mendapat pengobatan substitusi karena hormon-hormon produksi yang dipengaruhi oleh hipofisis berkurang karena penekanan oleh tumor. Ya. Prinsip pengobatan pada panhypopituitarism adalah hormon-hormon yang defisien itu disuplementasi. Jadi kalau ACTH kurang, kortisol, TSH kurang, hormon tiroid, kemudian FSH-LH bisa testosteron atau estrogen, kemudian antidiuretik hormon bisa diberikan desmopressin. Growth hormone bisa juga diberikan, bisa juga tidak. Tapi yang life saving harus diberikan. Nah, pada pas ini adalah prinsip-prinsip pengobatan tadi sudah dikemukakan karena hipofisis berpengaruh pada berbagai hormon, maka hormon-hormon yang kurang itu harus disubstitusi ya. ACTH, TSH, FSH-LH, growth hormone dan ADH dengan desmopressin. Nah, kasus ini pada bulan 6 tahun 2019 sudah disimpulkan ada makroadenoma dan didapatkan tadi hormon-hormon yang berkurang. Jadi panhypopituitarism karena makroadenoma. Nah, karena keluhan bertambah, kemudian dilakukan MRI brain kontras dan dikatakan jadi ada kesan dalam 1 bulan itu membesar. Nah, karena itu diputuskan untuk dilakukan tindakan. Dalam hal ini dilakukan stereotactic radiosurgery dengan gamma knife. Tadi juga sudah ada atau nanti akan ada penjelasan mengenai tindakan surgery pada tumor-tumor ini. Ya. Dibicarakan antara bagian penyakit dalam, kemudian bedah saraf dan anestesi dan THT dan dilakukan operasi. Operasi berhasil dengan baik dilakukan pada September 2019 dan follow up 1 bulan kemudian bagus, ya, tidak tampak lagi massa regio supraselular. Ini contoh suatu pengolahan kasus yang masih dengan baik dan setelah itu orang sakit terus memakai hormon untuk substitusi. Nah, kasus kedua, ya, sama hipofisis juga, ya. Pasien wanita 27 tahun, ya, sakit kepala. Seperti tadi gejala utama adalah sakit kepala makin memberat, lapang pandang makin sempit, ya, dan mulai berobat ke endokrin. Ya. Nah, dia sudah mengalami gangguan reproduksi sejak muda, sejak usia 16 tahun, jadi sudah 11 tahun gangguan dalam hal menstruasinya. Pada pemeriksaan fisik tidak ada yang mencolok kecuali bahwa pertumbuhan reproduksinya berkurang. Tanner stage 2. Evaluasi hormonal, kita selalu setelah fisik, anamnesis, fisik, pemeriksaan hormonal. Yang didapatkan adalah LH rendah dan FSH rendah. Jadi hormon-hormon reproduksi berkurang. Yang lain masih bagus.
sehingga didiagnosis ada kelainan hormonal dari hipofisis, ya, diberikan hormon-hormon untuk pengatur menstruasi. Jadi dalam hal ini didapatkan hipogonadotropik, hipogonadisme. Nah, radiologinya jelas ada kelainan, ini juga sudah dibicarakan atau akan dibicarakan atau sudah dibicarakan oleh bagian radiologi, ya. Didapatkan massa kistik dengan komponen kalsifikasi cukup besar, ya. Dipikirkan ada kemungkinan beberapa, ada mungkin adenoma, mungkin craniofaryngoma atau kista Rathke. Nah, kemudian tadi ada pembesaran, setelah itu maka dibicarakan dengan tim hipofisis dan direncanakan untuk tindakan operasi. Operasi dikerjakan pada Januari 2019. Ya. Kasus sulit ini memang, dan secara histologis didapatkan kista cleft Rathke. Ya. Nah, untuk operasi tentu kita lakukan evaluasi perioperatif. Selalu perioperatif berbagai gangguan hormonal diperiksa, adrenal, tiroid, gonad, dan sebagainya. Kemudian yang kurang tentu harus disubstitusi. Dan kemudian dilakukan operasi yang dilakukan yang umumnya adalah transvaginal surgery. Dan bisa juga diberikan perioperatif, ada yang diberikan steroid ataupun yang tidak. Kemudian pada hari operasi tentu harus dievaluasi berbagai hal, keadaan neurologis, ya, kemudian kemungkinan terjadi diabetes insipidus. Ya. Nah, setelah itu, setelah operasi, hari-hari pertama juga harus dievaluasi hormon untuk kemungkinan terjadinya gangguan adrenal dan kemudian gangguan hormon-hormon yang lain. Biasanya misalnya hormon tiroid bisa sampai beberapa minggu, bisa sampai 3 minggu kemudian baru terjadi kelainan. Nah, itu evaluasi pada keadaan early assessment outpatient. Nah, sesudah itu sudah selesai harus juga dievaluasi jangka panjang untuk melihat berbagai kelainan hormonal yang terjadi akibat operasi dan tentu saja harus disubstitusi. Nah, bagaimana pasien kita ini, ya, pemeriksaan laboratorium preoperatif, HB-nya rendah, ya, trombosit rendah, hormonalnya didapatkan ada gangguan pada FT4 dan TSH. TSH-nya rendah. Kemudian juga didapatkan ada FSH dan estradiol juga berkurang. LH, FSH, estradiol juga berkurang, ya. Osmolalitas plasma juga berkurang. Kortisol kemudian belum diperiksa karena biasanya hasilnya akan lama. Ya. Lalu dilakukan operasi. Ya. Nah, pada operasi ada didapatkan di samping ada timbul infeksi, juga ada gula darah yang menurun dan ada natrium yang berkurang, yang menurun. Ya. Dipikirkan adanya suatu krisis adrenal akut, ya. Sehingga pasien diberikan pengobatan karena ada krisis adrenal, ya, yang dipicu oleh adanya infeksi, diberikan pengobatan dengan hidrokortison 3 kali 100 mg 3 hari, dan kemudian dicoba diturunkan. Ternyata pada waktu diturunkan meningkat kembali sehingga kemudian sesudah operasi orang sakit tetap mendapat obat dengan hidrokortison. Nah, ini tadi sekali lagi pengelolaan gangguan hormonal. Di sini krisis adrenal, tadi pada waktu operasi ada terjadi krisis adrenal sehingga diberikan hidrokortison. Nah, setelah selesai masalah, kemudian dievaluasi apakah kekurangan kortisol jadi tetap menetap atau memang hanya sementara. Itu bisa dievaluasi. Nah, pada operasi pada pasien ini juga terjadi gangguan diabetes insipidus dan diberikan pengobatan sesuai dengan yang diperlukan.
Sekali lagi tadi setelah operasi ya terjadi panhypopituitarism dan dikasih pengobatan yang diperlukan. Apa-apa yang diperlukan yang kurang dilakukan substitusi. Jadi ACTH dengan kortisol, TSH dengan hormon tiroid, FSH-LH dengan testosteron atau estrogen, dan ADH dengan desmopressin. Itu kasus yang kedua. Ya. Kasus yang ketiga, ini adalah yang dibicarakan dari awal tadi. Ini kasus datang sudah terlambat. Ya. Dari jauh kita sudah tahu bahwa pasiennya adalah pasien gigantism. Ya, tidak akan salah lagi. Anamnesis khas, temuan fisik juga khas. Kemudian pemeriksaan penunjang growth hormone dan hormon kortisol tertekan, FT4 juga tertekan, walaupun mulai tertekan, walaupun TSH-nya masih lumayan. Ya. Jadi sudah mulai ada penekanan terhadap hormon-hormon di samping yang hipersekresi. Kelainan-kelainan yang lain pada tulang dan sebagainya juga khas untuk suatu gigantism. Nah, kemudian pasien ini direncanakan untuk tindakan. Ya, operasi tentu karena sudah besar sekali, persiapan operasi dikerjakan dan diberikan yang kurang adalah tadi hidrokortison dan kurang tiroksin, TSH-nya berkurang karena itu diberikan pengobatan dan dilakukan operasi transsphenoid. Ya. GH-nya jelas tinggi 120 ya, GH basal tadi masih seperti itu, kortisol kurang dan FT4 juga kurang ya. Setelah operasi masih tinggi GH-nya ya, jadi 1 bulan setelah operasi masih tinggi GH-nya, jadi belum berhasil menghilangkan semuanya. Karena itu diberikan pengobatan dengan sandostatin yang long acting ya. Diberikan pengobatan 1 bulan sekali untuk mencoba menurunkan hormon growth hormonnya. Ya. Agustus, Oktober, November diberikan juga masih tinggi juga. Ya. Januari juga diberikan yang keempat. Ya. Sementara itu timbul diabetes. Ya. Tentu karena pengaruh growth hormon dan pemberian kortisol, jadi diabetes tipe lain. Nah, kita tahu memang untuk hiperpituitarism bisa diberikan terapi medikamentosa, dalam hal ini adalah dopamin agonis, bisa bromokriptin oral, kaberkulin juga oral setiap 2 minggu. Ya. Pada kasus ini diberikan somatostatin analog, ya. Ada yang diberikan 3 kali sehari tablet, tapi yang diberikan untuk kasus ini adalah octreotide long acting ya, yang diberikan 1 kali sebulan ya. Nah, ternyata tadi pada November 2020 growth hormonnya masih tinggi ya, dan dicoba untuk kelainan hormon reproduksi diberikan clomiphene. Desember 2020 ada diabetes insipidus juga. Jadi ada diberikan minirin ya, dan direncanakan untuk operasi kembali untuk removal tumor. Dikerjakan operasi rekonstruksi pada bulan Februari tahun 2021. Jadi pada Maret kita dapatkan bahwa pasien ini adalah ada growth hormone secreting makroadenoma hipofisis yang sudah dilakukan reoperasi dan rekonstruksi karena ada leakage. Ya. Ini adalah growth hormone, jadi gigantism. Ada panhypopituitarism di samping karena penekanan juga ditambah lagi barangkali karena operasi. Ya. Dan terjadi diabetes insipidus dan ada terjadi juga diabetes tipe lain. Dan diberikan substitusi hormon-hormon, ya, tiroid dalam hari ini, kortisol, ya, hidrokortison, minirin, clomiphene itu gonadotropin untuk stimulasi hormon-hormon reproduksi,
dan diberikan injeksi sandostatin untuk menekan produksi growth hormone yang berlebihan. Di samping itu diberikan juga obat-obat diabetes. Ya. Jadi jelas kalau datangnya masih awal, mungkin hasil perkembangannya, hasil pengobatannya bagus. Tapi kalau sudah lanjut seperti yang kasus yang ketiga tadi, udah sulit sekali, apalagi untuk mengembalikan berbagai hal yang sudah terlanjur gigantisme tadi. Kelainan-kelainan pun juga susah diobati. Ya. Karena itu kewaspadaan mengenai adanya kelainan adenoma hipofisis harus ada sejak dokter umum. Dan kemudian nanti dokter umum tentu akan mengkonsultkan pada yang berwenang untuk diagnosis, untuk yang pengelolaan selanjutnya. Kalau pengelolaan selanjutnya, seperti yang contoh yang ketiga, ini tentu harus diberikan atau dikerjakan di tersier. Dan kelihatan masalahnya adalah di samping hormon yang tinggi, kemudian setelah tindakan, juga sebelum tindakan karena penekanan, terjadi kekurangan hormon-hormon yang harus disubstitusi seumur-umur. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk pengelolaan hormonal pada adenoma hipofisis. Terima kasih.